Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara seksama bukti pemohon berupa video kejadian di TPS. Video dimaksud berasal dari aplikasi TikTok akun @mas.yulian8 yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan selamat datang di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes. Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes 02, udah ada yang nyoblos, tolong viralkan. Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasar Batang, karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya, sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutfiana merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasar Batang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih Rina Lutfiana, lalu pemilih masuk ke bilik suara, selanjutnya menyampaikan kepada petugas bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Bahwa Mahkamah juga memeriksa formulir C hasil TPS 18 Desa Pasar Batang yang diajukan sebagai bukti oleh termohon, yang menunjukkan pada bagian 2 data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tercatat 1 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang hadir dan tercatat dalam formulir C daftar hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai. Dalam formulir C hasil TPS 18 Pasar Batang, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 menandatangani formulir C hasil, dan KPPS mencatat kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU TPS 18 Pasar Batang. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasar Batang telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, perihal adanya surat suara yang tercoblos di Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi pemohon bernama Ahmad Usairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 April 2024 yang menerangkan bahwa dirinya melihat ada pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan aku apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataukah disampaikan kepada saksi TPS setempat, sehingga diajukan keberatan dalam formulir C kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi Ahmad Usairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di Desa Pangongsen. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa catatan kronologis distribusi formulir model C pemberitahuan TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8. Menurut keterangan Ketua KPPS, pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum di persidangan dari saksi Ahmad Usairi ini, Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian
karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung atau pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesaksian Ahmad Husairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah terceplos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemohon mengajukan bukti P108. Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T23 sampai dengan bukti T27. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon akuo dan seterusnya anggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur mendapatkan informasi dari atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Bawaslu mengajukan bukti PK171 sampai dengan PK174, bukti PK176 sampai dengan PK181. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos yang dikirim via pos di Kuala Lumpur, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti P108 yang disampaikan pemohon, ternyata hanya berupa artikel media online yang memberitahu bahwa Bawaslu mengungkap adanya 23.000 surat suara via pos tercoblos di Kuala Lumpur. Terhadap bukti demikian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai persoalan yang didalilkan oleh pemohon akuo. Untuk itu, Mahkamah memeriksa jawaban dan bukti termohon serta keterangan pihak terkait dan bukti Bawaslu. Bukti PK176 yang diajukan Bawaslu merupakan formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur nomor 013 dan seterusnya tahun 2024 mengungkapkan kronologis ditemukannya surat suara telah tercoblos, yaitu dimulai saat kantor pos Malaysia melaporkan kepada atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, yaitu Kombes Polisi Juliarman EP Pasaribu, perihal adanya surat suara metode pos yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia. Kemudian atase Kepolisian KBRI menghubungi Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur dan menjelaskan bahwa surat suara dimaksud telah diperiksa oleh Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan temuan bahwa benar surat suara dimaksud adalah surat suara telah tercoblos dalam kantong yang hal demikian tidak sesuai dengan prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pos Malaysia, amplop surat suara berjumlah 1.972 amplop yang diantarkan oleh satu orang. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan pemilu, Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan surat temuan nomor 002 dan seterusnya 7 Februari 2024 yang mengungkapkan bahwa patut diduga 1.927 surat suara dikuasai oleh seseorang yang dikirim melalui pos namun tidak sampai pada tujuan karena alamat yang tidak valid. Terhadap temuan dengan pelanggaran pemilu ini, Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu membuat rekomendasi nomor 293 tahun 2024 kepada KPU yang pada pokoknya 1. Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur. 2. Meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang yang didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode kotak suara keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan keputusan nomor 280 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pada perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk pemilihan umum tahun 2024 yang pada pokoknya PSU akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2024 yang kemudian diubah dengan keputusan KPU nomor 299 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 280 dan seterusnya yang pada pokoknya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024.
Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam berkas permohonan, menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan pemohon mengenai surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur telah diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU dengan adanya PSU yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pelanggaran pidana pemilu berupa penambahan dan pengurangan DPT sudah ditindaklanjuti dan pelaku telah dijatuhi hukuman melalui putusan nomor 185/PIT dan seterusnya PN Jakarta PST yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P109 sampai dengan bukti P111 serta saksi Surya Dharma. Termohon menyampaikan jawaban yang seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T28, bukti T46, dan bukti T66. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu tidak menjawab dalil aku, namun mengajukan saksi Iji Jailani dan Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan termohon, serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk membuktikan dalil terjadinya penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS yang telah tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda bukti P109. Kemudian Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud. Video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenal KPPS yang sedang menunjukkan 2 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud, 2 surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan Ketua KPPS dan tidak pula tercantum identitas TPS tersebut ditemukan dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih. Ternyata menurut orang yang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara dimaksud. Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 pemohon menghadirkan saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara, surat suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS yaitu sejumlah 305 lembar surat suara. Menurut saksi, hal itu sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung, ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara. Namun surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 surat suara dinyatakan tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua KPPS. Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan termohon berupa C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam bagian 2 data penggunaan surat suara tertera hal yang sama dengan diterangkan dengan saksi Surya Dharma, yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan. 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara. Sedangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 107 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 107 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 13 suara. Video bukti T28. Dengan demikian tidak ada kelebihan 2 surat suara yang dicatatkan dalam formulir C hasil. Dengan kata lain, 2 surat suara yang dipersoalkan oleh pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon inkasu, pasangan calon nomor urut 2.
Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah Fide Risalah persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 bahwa perolehan pada formulir C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur suara pasangan calon nomor urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi formulir C kejadian khusus dan keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 surat suara yang telah tercoblos. Pasangan calon nomor urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS, Vide bukti P110, bukti T28. Kemudian diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin, Provinsi Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma, Vide bukti P111. Namun, tindak lanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi maupun oleh keterangan dari bukti para pihak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah persoalan ditemukannya 2 surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan tidak memperhitungkan 2 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sebagai suara sah. Dalam formulir C hasil saksi pasangan calon juga bertentangan hingga tidak ada perolehan suara pasangan calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat suara termasuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut ke dalam kotak suara, tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada yang memasukkan ke dalam kotak suara tersebut, tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS, maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara. Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung suara-suara yang mengawasi pemilih dan berada di TPS terhadap laporan kepada Bawaslu. Hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara calon nomor urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P112 serta saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco dan TPS 001 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon mengajukan bukti T29, bukti T30, bukti T44, bukti T45 serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar. Bukti terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C hasil salinan PPWP dan pengecekan secara langsung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 181 sampai dengan bukti PK 185. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban pemohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh pemohon yaitu laporan kepada Bawaslu tertanggal 16 Februari 2024, VD bukti P112. Karena uraian dalam dalil pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa bukti P112, Mahkamah mendapati bahwa maksud dalil pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara ketangkapan layar, screenshot, C pleno, TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo, Kebumen dengan terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi pemilu 2024.go.id.
Bahwa terhadap dalil aku pemohon tidak mengajukan bukti salinan formulir C hasil di TPS yang perhitungan suaranya dipermasalahkan oleh pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan bukti formulir C hasil yang diajukan oleh termohon dan Bawaslu, bukti T29, bukti PK 182, serta bukti T30, bukti PK 183. Di mana dalam kedua bukti dimaksud tertera perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 6 Kelurahan Soco Kudus berjumlah 9 suara, pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 142 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 75 suara, dan jumlah suara yang sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1 Kelurahan Kalirjo, Kebumen, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 38 suara. Pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 84 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah berjumlah 176 suara. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada TPS yang dipersoalkan. Jikapun terjadi perbedaan dengan tampilan perolehan suara pada laman KPU, maka perolehan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam formulir C hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal 16 Februari 2024 saat pemohon melaporkan kepada Bawaslu diakui oleh saksi termohon Yudhistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran. Vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam formulir C hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco Kudus dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo Kebumen tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara pemohon yang diterangkan oleh saksi pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 dalam keterangannya di hadapan majelis hakim. Saksi Adnin Adnas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Adnin Armas, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 0 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun sampai dengan persidangan selesai, pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa formulir C hasil di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, vide bukti T44. Mahkamah menemukan bahwa benar hampir di semua TPS di Desa Cileksa pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 0 suara atau tidak memperoleh suara. Hanya di TPS 9 Desa Cileksa pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 9 suara dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 5 suara. Di TPS 10 Desa Cileksa pasangan nomor urut 3 memperoleh 1 suara, sehingga tidak benar bahwa tidak ada sama sekali suara yang untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Dari bukti T44, Mahkamah juga menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Meskipun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak bertanda tangan dalam formulir C hasil, TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemudian Mahkamah memeriksa formulir D hasil Kecamatan Sukajaya yang diajukan sebagai bukti oleh termohon vide bukti T45, dan Mahkamah tidak mendapati adanya perubahan angka rekapitulasi sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada formulir D hasil kecamatan ini saksi pasangan calon nomor urut 1 bertanda tangan dan tidak ada juga kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D kejadian khusus. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 menjadi sangat kecil jumlahnya di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, menurut Mahkamah, keterangan saksi pemohon mengenai pengurangan suara pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P113 serta saksi Ardi Ermawan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil politik di TPS 2029 Desa Karanggintung adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon mengajukan bukti T31 dan bukti T32. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 170 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti, surat, tulisan, dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran peristiwa yang didalilkan pemohon. Di sisi lain, termohon mengajukan bukti salinan formulir C hasil TPS 29 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap yang menunjukkan semua saksi pasangan calon menandatangani rekap dan tidak ada kejadian khusus dalam formulir C, kejadian khusus PD bukti T31. Demikian juga pada formulir D hasil Kecamatan PPWP semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait kejadian politik uang yang pemohon dalilkan di TPS 29 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, PD bukti T31. Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan termohon berupa kronologi terhadap materi gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap, PD bukti T31, di mana Ketua KPU Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ditemukan laporan terkait dengan penanganan pelanggaran yang dilalilkan oleh pemohon. Sedangkan dari bukti Bawaslu berupa laporan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap, PD bukti PK 186, tidak ada catatan pelanggaran yang terjadi di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap. Bapak, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap. Sebaliknya termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil pemohon aku, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon terkait dengan politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan sekretaris TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, PD bukti PK 187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video bukti PK 189. Bukti PK 189. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523 UU Pemilu. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya
bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pada pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon. Pide bukti PK 191. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523 ayat 1 UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye pemilu. Pide bukti T32 sama dengan bukti PK 192. Terhadap bukti dimaksud, Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum. Bab pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 06 dan TPS 7, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan aku telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T5D33. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah Mahkamah memeriksa secara seksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemungutan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug, Kota Serang. Disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pencoblosan, dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pemungutan suara ulang nomor 01 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug. Pide bukti T33. Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berupa kronologi pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilih anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilih anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang. Pide bukti T33. Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 75 suara. Sebelum PSU 83 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 130 suara sebelum PSU 149 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemohon mengajukan bukti P114, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan.
Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1692 TPS dilakukan perbaikan atau dan atau pemungutan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK 1A sampai dengan bukti PK 5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani dan Heri Darmanto. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang oleh termohon, pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers Bawaslu, pide bukti P114 sama dengan bukti PK 196. Dalam dalilnya pemohon tidak menyebutkan lokus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan mahkamah pada tanggal 3 April 2024, mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya. Kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi Siwaslu, pide bukti PK 1A. Data Siwaslu 2024 atau pide bukti PK 2A, konfirmasi kejadian khusus penghutang dan penghitungan suara ulang pide bukti PK 3A, kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur, pide bukti PK 4A dari bukti Bawaslu, mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan diulang pemilih memilih lebih dari satu kali telah dilakukan pemungutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu. Dimaksud bagaimana tindak lanjutnya? Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa termohon telah melaksanakan PSU atau PSL, PSS di 1521 TPS. Sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian menurut mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU, sehingga persoalan TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak adanya dalil maupun bukti pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan. TPS aku tidak termasuk dalam siaran pers Bawaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan mahkamah pada subparagraf 3.21.7 di atas. Dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Pemohon mengajukan bukti P117. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon aku tidak benar dan tidak berdasar, sebab dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T34 sampai dengan bukti T40. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK 206 sampai dengan bukti PK 220 serta saksi Umi Iliana. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu,
serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, pemohon mendasarkan dalilnya pada bukti P117 berupa keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 02 tahun 2023 tentang penetapan jumlah TPS dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. Yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam bukti P117 dimaksud pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus. Untuk itu mahkamah memeriksa bukti termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman. Pide bukti T37 sampai dengan T40. Dan saksi Bawaslu Umi Iliana yang menjelaskan bahwa terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang penomorannya mendasarkan pada surat Ketua KPU RI, yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam pasal 179 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian menurut mahkamah, TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada quote non, adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut mahkamah tidak ada perusahaan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sehingga dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon mengajukan bukti P119 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan ahli Yudi, Prayudi, serta saksi Amrin Harun dan Sartono. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T56 sampai dengan bukti T59 dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Marsudi Wahyu Kisworo serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan telah meminta KPU untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti P221, PK221 sampai dengan bukti PK235 serta ahli Muhammad Al-Hamid dan saksi Iji Jailani. Bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan aku, terlebih dahulu mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa aplikasi Sirekap dibangun oleh termohon sebagai bagian dari upaya termohon untuk memenuhi asas pemilu langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 145. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses pemilihan umum tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemilu, sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Bahwa aplikasi Sirekap sesungguhnya merupakan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (KPU), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan.
bahwa pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 56 PKPU 25/2003 juga ditemukan dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum atau PKPU 5/2024. Dalam bab 1 huruf E pengertian umum angka 46 Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Keputusan KPU 66 2024 dan juga dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum atau PKPU 6 2024. Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada pemilu 2019. Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman http://pemilu2024.kpu.go.id. Namun di sisi lain, Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap Web, sedangkan Sirekap Mobile merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler. Data dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap Mobile akan divirtualisasi kemudian diunggah atau dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap Web untuk selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam pasal 58 PKPU 25/2003 yang menyatakan bahwa formulir model C hasil yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan formulir model C hasil salinan kepada PPS yang selain dokumen fisik dikirim juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap. Vide pasal 66 ayat 3 PKPU 25/2003. Bahwa secara teknis keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital atau digitalisasi formulir model C hasil salinan foto image yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile. KPPS juga dapat memberikan formulir model C daftar hadir DPT KPU, formulir model C daftar hadir DPTB KPU dan formulir model C daftar hadir DPK KPU serta formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap. Vide keputusan KPU 66/2024. Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya formulir C hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data formulir C hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam formulir C hasil. Vide pasal 15 ayat 6 PKPU 5/2024. Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan formulir D hasil yang kemudian akan dicetak lalu dipindai menggunakan Sirekap. Vide pasal 18 dan pasal 20 PKPU 5/2024.
Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional. VID pasal 585 dan pasal 87 PKPU 5 2024. Proses penetapan hasil pemilihan umum nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap VID pasal 92 PKPU 5 2024. Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam pasal 112 PKPU 5 2024 yang menyebutkan bahwa 1. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap. 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan yaitu saat penyampaian salinan keputusan KPU menetapkan ambang batas pasal 12 PKPU 6 2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR, pasal 32 PKPU 6 2004 yang menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan dari DPRD Kabupaten Kota, pasal 40 dan pasal 44 PKPU 6 2004. Kemudian pasal 54 PKPU 6 2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang keputusan KPU tersebut di atas, termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses pemilihan umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemilu 2019. Bahwa setelah mengungkapkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu serta ahli dan saksi pemohon, ahli dan saksi termohon, ahli dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara dapat diubah oleh Sirekap bahkan terjadi penghilangan metadata formulir C plano hasil, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti pemohon berupa laporan-laporan dari tim pemohon terkait adanya perubahan data Sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam Sirekap, di mana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan atau protes dari tim pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data tim pemohon di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro kontra di masyarakat. Data yang terus berubah sedemikian juga diterangkan oleh saksi-saksi pemohon Amrin Harun dan Sartono di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data Sirekap yang berubah-ubah bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Dalil pemohon demikian dibantah oleh ahli dan saksi termohon yaitu ahli Marsudi Wahyu Kisworo dan saksi Yudhistira Diyuwardana Asnar serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan saksi termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutahiran atau pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh tim IT KPU. Perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh tim pemohon dalam laman https pemilu2024.kpu.go.id merupakan tampilan dari Sirekap web yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat. Namun di balik Sirekap web, KPPS dan tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap mobile. Akibatnya tampilan data dalam Sirekap web yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut ahli dan saksi termohon, perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap mobile yang diunggah oleh KPPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa menurut Mahkamah perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap web telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU justru terkesan tidak memberikan kepastian. Meskipun terlihat ada fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutahiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap web sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat.
bahwa persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang diladilkan pemohon, bahkan diakui oleh termohon, mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurang-akuratan data Sirekap ini diakui oleh ahli termohon Marsudi Wahyu Kisworo bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap mobile masuk ke dalam Sirekap web, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data, sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar, sebagaimana data di TPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa selain itu, ahli Yudi Prayudi yang diajukan pemohon menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah, tidak sah, dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto formulir C hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap dalam kondisi saat analisis dilakukan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aplikasi keamanan, integritas dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian, data yang ditampilkan dalam Sirekap web akurasinya menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Video bukti T62. Dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap, sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat. Bahwa terlepas dari persoalan teknis dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada pemilu tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah, dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu, untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon berkenan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan
adanya relevansi dan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam pengungkapan perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah AKO adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.